Hmm. Terus lagi setelah itu melewati jembatan Shirathul Mustaqim, yang namanya di bawahnya neraka, di atasnya jembatan, yang jembatannya rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7. Kalau misalkan dulunya dia seorang pembunuh atau seorang pemerkosa apa gitu, kan dia tidak ada perhitungannya. Mungkin orang lain kan ada perhitungannya. Misalkan seorang perampok dulunya, seorang perampok pembunuh, terus di akhirnya dia mempercayai Yesus, masuk surga, udah nggak ada perhitungan apa-apa. Itu mah agama nggak masuk logika. Udah buah dada yang jadi buah dada itu ceritanya itu buah kuldi itu. Buah kuldi buah dada. Astaga Tuhan. Yang saya nggak mengerti kenapa Islam sama Kristen berdebat tentang Alkitab dan Al-Quran, sedangkan Alkitab dan Al-Quran semua perkataan Allah. Oh iya? Serius Bang? Iya. Alkitab itu perkataan Allah. Oh berarti benar ya Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Yang diturunkan ya, ke Nabi Yesus itu Isa. Tuhan, ya? Iya, Yesus itu berarti Tuhan. Kalau memang tapi bukan Allah. Iya. Dia juga Allah kan? Yesus itu juga dikatakan Enggak, itu Tuhan dan Allah. Tuhan dan utusan Allah gitu. Dia itu Tuhan. Coba sekarang saya tanya. Tuhan Abang siapa? Iya, Tuhan saya Allah. Oh, Tuhan Abang pernah nggak sih mengaku dirinya Tuhan? Iya, itu di Al-Quran banyak. Pernah. Itu kan kata Al-Quran, bukan kata Allah Anda. Iya kan, Al-Quran itu perkataan dari Allah. Kalau itu beneran perkataan Allah, berarti orang-orang yang menulis itu mendengarnya dari Allah langsung gitu. Itu kan misalkan gini ya, mau kasih contoh nih. Misalkan Mbak itu berkata sama saya, terus saya sampaikan sana gitu kan. Itu kan sama saya kan ditulis gitu, atau misalkan diterangkan sama yang bisa nulis, ditulis gitu, atau misalkan diucapkan sama orang yang ingatannya IQ-nya tinggi gitu, yang bisa selalu ingat gitu. Oh, hanya disampaikan kepada yang IQ-nya tinggi ya? Ya, biar hafal, maksudnya di waktu zaman itu gitu. Di waktu zaman itu maksudnya supaya tidak hilang gitu, supaya ingat terus gitu. Gitu. Berarti IQ-nya tinggi tuh yang menghafal ya? Yang itu yang ingatannya tinggi gitu ya, yang selalu ingat, nggak pernah lupa gitulah. Iya. Bang, kira-kira kalau mati nanti Abang bisa bangkit nggak Bang? Nggak bisa, kecuali dibangkitkan sama yang penciptanya. Siapa penciptanya? Ya, dalam keimanan, keyakinan kami ya Allah. Jadi Abang itu belum tentu pasti ya, belum tahu pasti nanti Abang dibangkitin atau enggak ya? Gini aja, di dalam keimanan Islam itu yang namanya dia beragama Islam, sekecil apapun dia punya iman, maka dia diangkat dari neraka itu ke surga gitu. Diangkat. Tapi kalau dari untuk orang, iya kan semua orang itu mati langsung diadili nih, ditimbang iman dan dosanya. Banyak dosa ya dilempar ke neraka, ya banyak itu pahalanya ya masuk surga gitu. berarti seterusnya.
Berarti harus dari neraka gitu baru diangkat. Iya, karena kan kita kotor. Kalau masukin ke neraka, kita kan kotor. Karena kan surga itu suci. Gitu. Jadi kita itu dosa-dosa gitu dihilangkan dulu di neraka gitu. Makanya di situ ngilangin kan dosa ada di di ayat. neraka. Kan di situ ada di ayatnya, tidak akan tidak ada yang melewati satu orang pun ke dalam neraka itu. Jadi semua itu harus ke neraka dulu ya Bang ya? Iya, sesuai amal perbuatannya. Ya kan kalau Udah ada belum Bang masa yang keluar? Oke. Udah ada belum yang keluar diangkat sama Tuhan Abang dari neraka? banyak itu dari hadis-hadis. Ya kan dari hadis itu banyak kan, seperti ini. Walaupun tapi dia orang Islam ya, beragama Islam. Walaupun dia punya iman sekecil biji jahra, maka dia akan diampuni dan diangkat gitu. Dan ada di hadis cerita tentang umat Islam yang paling terakhir diangkat dari neraka itu. Apa? Karena paling terakhir diangkat dari neraka, yang itu Siapa? yang punya, iya nggak tahu itu umat Nabi Muhammad, nggak tahu siapa, yang penting dia beragama Islam, punya keimanannya sebiji jahra katanya dia. Ya terakhir itu yang diangkat ke surga gitu. Kalau di luar Islam itu kekal di neraka gitu. Jadi suluhna lah. Ini kalau ngomong-ngomong kayak gitu tadi ya Bang ya, kira-kira Bang ya, siapa yang mengangkat kalian dari neraka? Tuhan. Ya yang mengangkat atas izin Allah. Itu. Enggak, saya nggak nanya izin. Yang ngangkat abang dari neraka itu siapa? Malaikat yang menjaganya. Malaikat kan yang menjaga neraka. Siapa itu malaikat? Yang nolong tetap Allah kan. Masa Allah yang harus turun tangan? Kan dia punya ciptaan yang patuh sama dia kan. Malaikat itu yang sangat benar-benar patuh gitu sama Tuhannya, diperintah apa aja dia mau dan nurut gitu, tidak menolak gitu. Jadi nggak perlu turun tangan itu Allah itu gitu. Akan turun tangan itu ketika di hari kiamat, di semua orang hancur ciptaannya, semua makhluk hancur, maka Allah berkata, siapa yang mengaku Tuhan gitu. Di hari itu katanya Allah sombong gitu. Siapa yang mengaku Tuhan sekarang, tunjukkan. Yang berdiri cuman Allah doang gitu. Semua makhluk hancur dan mati gitu. Oh, siapa yang mengaku Tuhan? Iya. Kan banyak seperti mengaku Tuhan kan, seperti zaman dulu gitu kan. Namanya Firaun mengaku Tuhan. Firaun. Seperti Firaun dulu mengaku seperti Tuhan. banyak lah. Iya, mengaku Tuhan, Tunggu Bang, bentar Bang. Dulu Firaun ini mengaku dirinya Tuhan. Iya, bisa membunuh dan bisa membunuh dan menghidupkan orang katanya. Enggak, Firaun ini dulu pernah mengaku Tuhan. Iya pernah, masa sih Mbak nggak bisa? Astaga. Nggak tahu ya? Untung nggak aja tahu ya? Tuhanku ini, bentar. Untung aja Tuhan Yesus ini nggak pernah mengaku-ngaku Tuhan gitu ya. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Untung aja kelakuan Tuhan saya nggak kayak Firaun ya. Ini sekarang saya tanya Bang, Tuhan Abang pernah dia mengaku Tuhan, sembahlah aku? Nggak mengaku. Kalau Tuhan mah mengaku juga Allah. Yang ditulis Al-Quran itu Allah. Iya. Allah Anda juga pernah mengaku dirinya, akulah Tuhan, sembahlah aku gitu.
Mbak, kalau Islam ya kan adil nih ya, yang berdosa mau kecil Iya, iya, iya. kecil mau besar dosanya tetap Oke. diadili, yang masuk Ah, surga untuk diadili ya. Tapi di Kristen kok yang penting ngaku Tuhan, mau berdosa mau enggak masuk surga aja. Ya, ada dalilnya gitu. iya kan di Kristen gitu. Yang penting ngaku Tuhan Yesus Tuhan masuk surga gitu, mau berdosa mau enggak masuk surga gitu. Ya. Enggak ada, enggak ada. Nggak Justru ada. koma-koma Kan kayak abang. terus Gimana? enggak yang berdosa gimana, yang enggak berdosa gimana, coba di itu di Kristen. Yang berdosa itu yang menolak Tuhan Yesus. Enggak, kan dia kan beragama Kristen misalkan ya. Enggak mungkin beragama Kristen itu tidak berbuat salah. Yang namanya manusia pasti berbuat salah walaupun sedikit. Betul. Nah, dari Betul. kesalahan itu emang dimaafkan, tapi tidak luput dari timbangan. Tidak luput dari Kalau timbangan. Iya, kalau Gimana? dari Islam itu, Tidak luput, manusia tidak luput dari dosa atau tidak luput dari timbangan. Ini model baru lagi. Gimana? ya Orang mah di mana-mana dimaksud manusia saya tidak kan luput dosa. Iya, dosanya kan ditimbang, Mbak. Walaupun dosa kita sekecil apapun tetap diperhitungkan, dituliskan. Iya, betul, betul. Jadi tidak ada yang luput dari timbangan gitu, Bang. Oh, timbangan ini timbangan apa, Bang? Apa, Bang? Timbangan apa namanya, pahala dan dosa. Yang belum tahu, yang belum ada yang tahu gambarannya. Karena belum ada yang sana. Oh, jadi nggak ada yang tahu ya, masih Cuman katanya ada cuman tulisan dari hadis-hadis dan dari Al-Qur'an gitu. Itu kan ucapan dari Allah juga gitu. Nggak tahu kan gambarannya seperti apa, timbangannya. Kan kita ini kan bersusun kalau orang Islam itu mati, pertama mati dikubur ada siksa kubur. Dari kubur nanti akhir zaman dibangkitan dari kuburnya, lalu dihisab, lalu ada padang masyar, padang masyar. Terus Ada padang masyarnya. Terus lagi setelah itu melewati jembatan Shirathul Mustaqim, yang namanya di bawahnya neraka, di atasnya jembatan, yang jembatannya rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7. Gimana tuh rambut? Tajamnya melebihi pedang gitu. Pedang. Kira-kira ada yang bisa lewat nggak itu, Bang? Iya, bagi orang yang beriman kayak jalan ke ujung kayak kilat gitu. Kalau orang tidak beriman mungkin itu baru satu langkah udah jatuh ke neraka gitu. Ya gimana ibaratkan gimana dia amal perbuatannya di dunia gitu. Kalau berbuatan baik ya jalan dia baik-baik, kalau dia berbuat buruk ya berjalannya ya buruk gitu. Ya kalau dari Islam kata saya dari 1 sampai akhir itu jadi seolah-olah seperti kehidupan kita dari kecil sampai mati gitu. Tapi kalau di Kristen itu ya, yang penting mengakui Tuhan Yesus langsung surga aja, tidak tanpa ini itu segala macam. Itu sangat tidak adil lah. Kalau misalkan dulunya dia seorang pembunuh atau seorang pemerkosa apa gitu, kan dia tidak ada perhitungannya. Mungkin orang lain kan ada perhitungannya. Misalkan seorang perampok dulunya, seorang perampok pembunuh, terus di akhirnya dia
mempercayai Yesus masuk surga, udah nggak ada perhitungan apa-apa. Itu mah agama nggak masuk logika. Tapi udah, kalau Bang. di Islam mah sih, Oh belum, oh masih ada, yaudah. Kirain, Tapi- lanjut Bang. tapi kalau dari Islam mah sih apa, dosa sekecil apapun walaupun dia benar-benar bertobat tetap udah meninggal nanti diperhitungkan, udah ditunjukkan bahwa dosa kamu sekian, dosa sekian gitu. Wah, iman kamu sekian gitu. Karena disebut ada timbangan itu. Gitu. Kalau di Kristen mah yang nggak masuk logika juga kok. Tuh firman jadi Tuhan, manusia jadi Tuhan. Gimana sih? Nggak masuk akal sih. Iya Bang. Nih Abang, kisah kayak gini nih, siapa dulu yang pernah nyeritain ke Abang? Yang kayak Abang ceritain? Yang menceritakan Ya, seperti ini nih. Semua diambil dari Al-Quran, dan diceritakan oleh para ustadz dan kiai. Itu diambil dari Al-Quran. Kalau kita dan belajar dan mau belajar tekuntun benar-benar, kita juga bisa tahu dan bisa menceritakan tentang isi Al-Quran juga. Iya. Bang, kira-kira ya Bang, Abang yakin nih nanti masuk surga? Insya Allah masuk surga setelah dosa kita dihapus di neraka. Jadi yang menghapus dosa itu neraka Bang? Iya, karena kita harus Bukan Tuhan? enggak. Seriusan? Jadi Ya. yang menghapus dosa itu neraka? Berarti yang berjasa untuk Abang neraka dong, bukan Tuhan? Ibarat amal perbuatan kita itu dipertanggungjawabkan gitu. Masa kita yang melakukan nggak tanggung jawab gitu? Emang mau, Mbak? Jadi apa yang Abang lakukan, Abang mempertanggungjawabkannya. Jadi Iya. apalah gunanya kalian itu berdoa kepada Tuhan minta diampuni? Toh tetap aja kalian harus bertanggung jawab gitu. Itu untuk meringankan dosa kita. Gini aja, Mbak ya, kita nikmatnya rasa dari mulut, nikmatnya kita bisa melihat, nikmatnya kita bisa bernapas gitu kan. Semua kenikmatan kan diberi sama Dia, dan kita bukannya bersyukur atau beribadah tekun, malah berbuat dosa gitu kan. Sedangkan nikmat saja melihat aja udah tidak ada tidak ada yang bisa membalasnya gitu dengan apapun gitu. Nikmatnya dari mulut bisa makan rasa ini rasa itu, kita tidak bisa membalasnya dengan apa gitu, terkecuali kita berdoa kan, terus menurutkan perintahnya gitu. Sedangkan kita berbuat dosa itu terus berjalan tiap hari, tiap detik gitu. Makanya itu berdoa dan meminta kepadanya gitu supaya dosa kita itu jangan terlalu melambung gitu loh, terlalu besar. Ibaratkan kita kalau ngutang gede gitu, bayar enggak gitu, makin gede gitu kan. Kalau sedikit bayar sedikit kan, untuk menahan gedenya itu pembayaran kita gitu, ibaratkan gitu. Jadi kehidupan di bumi ini ibaratkan bumi berputar, uang kita juga berputar, rezeki kita berputar, semua berputar gitu. Ya gak? Gitu ya, nggak apa-apa Bang. Tapi ya Bang, kira-kira ada nggak sih bukti bahwa Tuhan itu pernah mengeluarkan satu orang dari neraka Bang? Dari neraka
Iya, dari hadis dan Al-Quran banyak kata saya. Kalau emang Apa? bener niat-niat Satu. belajar gitu. Iya, satu aja namanya yang keluar dari neraka gitu. Ada sih, tapi saya kan lupa, Mbak. Itu ada sih yang disebut apa sih namanya? Yang dia itu waktu dia mati kan mau dimasukin neraka kan karena dia itu orang bodoh, tapi dia mengagumi imam naonnya ngaranna teh. Ada yang mengagumi imam katanya dia tidak tahu apa-apa gitu. Waktu mati kan ditanya, cuman jawabnya ke imam itu. Terus ditanya ini itu, jawabnya imam itu yang disebut itu. Pas mau disiksa itu yang imamnya itu datang gitu. Terus para malaikat itu protes ke Allah, kenapa nggak boleh disiksa gitu. Ya, karena dia tidak tahu apa-apa, cuman beriman kepada imam itu. Gak tahu imam siapa, lupa lagi saya itu tentang Apa cerita. Imam Melkisedek? Imam siapa nih? Imam Melkisedek apa Imam S. Arifin? Imam apa sih, lupa lagi. Oke, Bang. Ntar dicari dulu nih imam apa ya. Oke. Iya ya. Aduh, Bang. Syekh Abu Qadir, kalau nggak salah Syekh Abu Qadir. Itu udah pernah keluar dari neraka? Enggak, maksudnya pernah mencegah mau dimasukkan ke neraka. Pernah dicegah yang saya tanya gitu, Bang. Yang keluar dari neraka gitu. Kalau keluar dari neraka, saya belum pernah ngedengar, Nabi tapi Adam. Adam. Oh, Adam pernah keluar dari neraka. Dari surga. Yang ditanya itu ada nggak yang keluar dari neraka, bukan keluar dari sorga. Tapi gini ya, seriusan Pak Badrudin, Yahudi. bentar, nggak apa-apa. Adam pernah keluar dari sorga? Pernah. Oh, berarti nanti kalian kalau misalnya udah di sorga, ada kemungkinan kalau kalian dikeluarin dari sorga ya? Soalnya Adam udah pernah keluar dari sorga. Karena Berarti surga melanggar. kalian nggak kekal dong. Kalau Nabi Adam kan melanggar perintah Allah. Oh, Pertama kali kan diciptakan kan Adam. Adam itu di dalam surga. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa dia itu? Gara-gara makan buah kuldi. Oke. Kalau berzina itu dilarang nggak, Pak? Zina dilarang lah, diharam kan. Oh, zina itu kan yang kalau belum nikah udah gitu-gituan kan? Iya, zina. Nah, sekarang saya tanya, nanti kan kalian katanya di sorga ada bidadari, gitu-gituan. Berarti kalian dikeluarin semua dong dari neraka nanti? Kalau di surga dibebaskan. Oh, di sorga dibebasin? Di dunia. Kan di dunia, seumpama saya zina itu kan haram di waktu hidup di dunia. Oh, jadi di sorga itu zina nggak apa-apa? Bukan zina kalau di surga. Apa tuh? Mantap-mantap. Tinggal keinginan kita, makan apa aja ada, mau bidadari apa aja ada. Oh, makan apa aja ada, boleh. Gitu. Nggak ada dilarang itu? Nggak ada dilarang, namanya juga di surga. Kenapa Adam malah dilarang makan buah kuldi? Ceritanya kan Adam, pertama kali manusia itu kan Adam, diciptakan oleh Allah itu Adam. Ditempatkan di surga, nggak ada siapa-siapa di situ. Jangan sampai melanggar ini doang, namanya buah kuldi. Jangan sampai memakan buah kuldi. Memang ada apa sih di buah kuldi itu sampai dilarang? Kenapa sih buah itu?
Ya itu yang diharamkan oleh Allah, yang tidak dibolehkan sama Allah. Kenapa nggak pas babi aja gitu? Mbak, Kalau babi Mbak, enggak. untung babi ada buah diharamin. huldi, Bang. Buah huldi malah diharamin. Kalau Aku nggak, jadi bingung. untung ada buah huldi. Kalau nggak ada, cewek dadanya rata. Untung ada Makanya buah huldi, huldi Cek. itu kan ada 3 itu. Udah buah dada yang jadi buah dada itu ceritanya itu buah huldi itu. Buah huldi buah dada. Astaga Tuhan. Serius, Bang. Ya Allah, kaget aku ada paus. Thank you Pak Tobias. Nih, gimana Bang? Buah huldi jadi buah dada? Bang, ini kisah dari mana sih, Bang? Kok lain-lain ya saya ini? Kan diharamkan makan buah huldi. Berhubung Nabi Adam itu Berhubung? tergoda sama iblis. Iblis kan merayu Adam. Adam, kamu kenapa Allah enggak melarang makan buah huldi? Padahal ini enak. Tergiurlah Adam, Nabi Adam itu. Makanlah buah huldi itu. Iya. Ini buah diusirlah. huldi ini sejak kapan diharamkan? Kalau tidak diusir Nabi Adam, nggak ada kita-kita. Makanya Nabi Bukan. Adam diusir. Oh, justru kalau Nabi Adam nggak diusir, kita hidupnya di sorga dong. Makanya Justru diusir malah Nabi kita Adam itu ke gara-gara dunia. diusir kita ada. Jadi Nabi Adam itu diusir dari surga turun ke dunia. Itu. Enggak, bentar Pak. Berarti buah huldi diharamkan. Babi saat itu nggak diharamkan, Bang? Belum ada babi, belum ada. Oh, di surga belum ada babi. Nggak ada di surga babi, mah. Nah, berarti di surga nanti diperbolehkan semua hal gitu, Bang? Diperbolehkan. Berarti nanti misalnya kalau di dunia ini kan, di bumi ini kan, manusia itu diharam makan babi. Berarti nanti di surga boleh gitu, Bang? Boleh. Walah. Terus kenapa Misalnya lagi di nih, dunia dilarang, di saya surga di dunia. dibolehin? Dengar nih, misalkan saya nih suka sama situ sama teteh nih. Sementara ya nih, sementara kan Misal. tidak boleh. Misal ini, saya tuh tidak boleh mencintai ataupun teteh udah punya inilah. Sementara Saya punya suami gitu. sementara saya istilahnya nggak dapetin lah cinta teteh. Bahkan istilahnya kalau berbuat kita menahan, istilahnya nahan gitu, istilahnya tetap taat sama Allah. Insya Allah kalau saya di surga, saya pengen rupa teteh kan gitu di Oh, bidadari. dapet. Oh gitu. Ini enak banget ya, Tuhannya baik banget ya Pak ya. Ya adil di Tuhan saya Islam kan itu maha adil. Oh nggak kayak- adil. Adil, kuasa. Kalau di Kristen, kalau di Kristen kan mati Jadi- ke surga cuman nyanyi-nyanyi Tuhan. Iya. Oh, Nyanyi Tuhan berarti nanti doang. apa yang dilarang di dunia itu dibolehin di sorga gitu. Iya. Semuanya dihalalkan, yang Apa ada aja semua yang yang kita minta. inginkan dihalalkan. Nah, ini misal ya Pak ya. Ada Itu orang imbalan di bagi dunia orang-orang nih. yang beriman. Oke. Misal nih ya, nih ada psikopat gitu ya. Dia hobinya itu membun-bun. Dia tahan-tahan di dunia. Dia kesel banget sama orang, pengen banget membun-bun ya. Membunuh ya. Dia membun-bun ya. Terus di sorga nanti dia bisa gitu. Bisa aja. Pokoknya yang dipinta, yang nggak mungkin lah istilahnya punya ini Thank you gitu. Kak V. Thank you Bang Tobi. Kan katanya Mbak, apa yang Mbak, ditahan-tahan yang- di Yang apa bumi. aja yang Enggak. dipinta dikasih. Mbak, Boleh. yang namanya di surga itu, Bang. Mbak, yang namanya di surga itu udah terhindar dari setan, nggak ada setan. Kalau setan itu kan nafsunya kan 100%. Kalau manusia kan nafsunya cuman sebatas wanita gitu kan. Nggak berlebihan lah, nggak berlebihan. Nafsu manusia itu nggak berlebihan. Yang namanya nafsu berlebihan itu dari setan kan, Mbak. Kalau udah ke surga itu kan udah tidak ada setan lagi.
itu. Sudah Jadi tidak keinginan, ada setan. iya, keinginan kita itu nggak melampaui batas gitu kan, nggak berlebihan gitu, Pak. Yang di dunia kan kita nafsu dan kemauan kita itu kan karena setan. Karena setan itu kan kita nafsu kita harus berlebih-lebihan gitu kan. Yang namanya nggak berlebihan itu kan karena itu setan gitu. Oh gitu. Mm-mm. Kalau udah ke surga nggak bakalan ada nafsu yang berlebih-lebihan, Mbak, gitu. Tidak ada nafsu Makan. berlebihan. Lah ini tadi Bapak ini tadi katanya contohnya saya tuh pengen kayak Mbak, terus nanti di sana kepengennya dikabulin gitu. Iya, dikabulin Iya, semua. kan nggak bakalan tapi dikabulin tapi nggak melampaui batas berlebih-lebihan. Yang namanya berlebih-lebihan itu hawa setan itu seperti di bumi itu. Kalau ke surga itu nggak ada lagi hawa yang berlebih-lebihan. Tidak ada lagi hawa yang berlebih-lebihan. Lah itu punya istri lebih dari satu itu nggak berlebih-lebihan emang. Itu mah bonus. Itu mah Oh bonus. bonus. Oh kalau bini lebih dari satu bonus, bukan berlebihan. Oh beda. Aduh. Kita ini kalau kita mah disuguhkan gitu kan. Seperti itu Mbak nih kalau Disuguhkan? kalau Mbak baik Siapa gini. yang nyuguhin? Gini Mbak, ceritanya gini. Kalau Mbak misalkan lulus dari ujian saya, nanti ke rumah saya kasih ini gitu. Kalau nggak lulus nggak bakalan dikasih, seperti itu. Jadi diuji supaya bisa bebas gitu ya. Jadi kan kita nih ya kan misalnya di dunia nih ditahan-tahan nih, nggak boleh berbuat dosa. Ya ditahan. Giliran di sorga bebas malahan gitu ya. Jadi udah bebas berbuat dosa lah ya gitu ya. Oh. Kan di bumi ini Mbak udah ada gambarannya, Mbak. Udah ada gambaran di bumi ini. Ibaratkan kita berpuasa dari pagi sampai sore, kita menahan pengen itu, pengen ini. Setelah buka kok jadi nggak mau. Nah, barbar itu gitu ya. Ibarat jadi di surga semua juga gitu. seperti gitu, Mbak. Iya, di surga juga nggak bakalan gitu. Ibarat Di puasa. surga juga begitu. Di bumi ini kita menahan ini, menahan itu. Pas di surga, Nih, teman-teman Kira yang di bawah segitu, 1600, nih kagak ada yang tertarik nih masuk Islam. Ih keren loh surganya, ih asik loh. Lu kagak ada yang mau nih, ya? Misalnya lu pada naksir nih sama gue lagi di sini. Nanti kalian di surga nih, dapat yang kayak gue kalau lu mau. Ini kagak ada yang mau. Ayo, Pak Tobias mungkin mau. Salam Pak Tobias. Ya, Pace mau nggak Pace? Gak mau lu, serius. Gini, Mbak, ini Mbak ya. Mbak, gini ya. Dari bumi ini ngebet misalnya pengen ke Mbak. Kalau udah ke surga mah lupa, nggak bakalan. Oh lupa. Gitu. Karena Lupa. bidadari Ibaratkan kita berpuasa. segala-galanya. Ibaratkan kita berpuasa dari pagi sampai sore, Mbak. Karena dari pagi sampai sore kita nahan lapar. Oke lah, pengen ngomongin itu. indahnya sorga kalian, ngomongin rewardnya, bonusnya ya. Ini pertanyaan saya. Ini waktu kalian di sorga menginginkan itu, ini dalam rupa bentuk roh atau manusia ini? Manusia lah. Oke, dalam bentuk manusia ya. Nah, ini kira-kira siapa nih yang udah membangkitkan kalian nanti nih? Ini oke lah ya, nanti cerita sorganya begitu ya. Nih, udah ada belum nih? Yang satu orang dibangkitin dulu nih. Nanti nikmatin, ini kenikmatan ini dijanjin yang luar biasa. Endul, tak kendul-kendul gitu ya kan. Nah, ini pertanyaan saya nih, ini siapa ini yang udah ngebangkitin kalian dulu? Pertanyaan saya. Aku masuk naik, saya gimana caranya? Ya, Firman, silakan Firman. Ya, jadi ini gimana nih? Udah pasti belum ini? Dikeluarin dulu nih dari neraka. Udah pasti dulu belum ini dibangkitin? Coba. Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Nih,
Takutnya udah ceritanya wah luar biasa, tahu-tahu kagak ada yang bangkit. Setiap Gimana? manusia pasti dibangkitkan. Gimana? Bangkit apa ini yang diceritakan, bangkit Ya apa kan nih? ini kita kan udah semuanya mati nih. Udah mati nih kan semuanya hari kiamat. Terus Ya. katanya itu cerita sorganya. Nah, ini keluar dulu dari neraka terus dibangkitin dulu nih. Pertanyaan saya nih. Oh, hari kiamat ya. Hari kiamat itu orang mati semua. Nah, nanti dibangkitkan sama Allah seperti supa sing pelentung gitu. Tunggu dulu. Ini pas dari nerakanya nih dalam bentuk apa? Oh, Dari maksudnya neraka, Mbak. diangkat dari neraka, bukan? Diangkat dari neraka. Ya dimasukin ke nerakanya ini. Ini dalam bentuk apa nih? Enggak, Oh, Mbak. kalau dimasukin ke neraka. Iya pas dimasukin dalam neraka nih kan katanya kan ditimbang lah ya kan. Nah ini saya Nih, tanya nih, Mbak. waktu di neraka dicuci dosa-dosanya gitu. Ini Ya. dalam bentuk apa nih kalian ini? Dalam bentuk roh kah, gentayangan kayak Casper, atau dalam bentuk udah manusia nih? Mbak, kan pertama kalau hari kiamat kan kiamat tuh. Hari kiamat kan dibangkitkan. Seluruh manusia itu dibangkitkan. Terus dimasukin ke neraka. Enggak dulu enggak, Mbak. Tergantung Apa? amal perbuatan kita. Enggak Karena semua setiap- neraka. Karena Oh, setiap enggak semua detik, neraka. karena setiap detik, setiap menit pasti Mm-mm. ada pertanggungan jawab. Iya, Nah, tergantung- dipertanggungjawabkan di mana nih? Pertanggungan jawab perbuatan kita. Iya, di mana dipertanggungjawabkannya nih? Di Di neraka. yaumal hisab. Di Di yaumal hisab. Yaumal hisab itu apa itu? Pertimbangan amal dan perbuatan Akhirat. kita. Itu kalian dihisap di situ itu dalam bentuk apa nih? Roh aja atau udah sama tubuhnya? Tubuh sama tubuh. Rolong, Bang. Kita kan Oh, seperti sama sama kan tubuh. seperti Kristen dibangkitkan tumbuh yang baru gitu kan, seperti ada kan di Jangan Injil dong juga kan. nebeng-nebeng kitab orang. Lu kan kagak ada kitab. Jangan disama-samain penjelasan Di- saya. Iya. Bentar, ini kan kiamat nih, Dibangkitkan set kiamat. Di yaumul itu ya kan, yaumul itu. Nah, di situ udah bangkit nih, masuk neraka nih. Itu dalam bentuk tubuh juga ya. Tidak semua Dimasukin. neraka, Gal. Teteh, tidak Ih. semua neraka, Gal. Oh, Tergantung. maksudnya tidak semua. Nih, Tergantung. perbuatan kita. Kalau timbangan kita banyak buruknya, baru dihisab dulu di neraka. Kalau timbangan kita baik, ke surga lah. Kalau timbangannya baik ke surga. Iya, Ini tahu dari mana ini? ya ada. Dilihat kelakuannya di dunia. Tergantung. Enggak, ini ada yang pernah ngasih tahu nggak nih? Begitu Ada ditimbang di Quran. Di Al-Quran. Di Al-Quran Coba ada. Quran surah berapa itu, Pak? Penasaran aku. Ada suratnya. Di Al-Qiyamah itu. Al-Qiyamah. Hmm. Jadi tergantung perbuatan kita di dunia. Hmm. Kalau perbuatan kita buruk, menuai buruk juga, Hmm. tergantung perbuatan kita. Hmm. Jadi Oh, Lahir ti leletik di sunah kan? mohon. Ini pertanyaan saya Di ini loh. belek-beleknya. Ada satu nggak sih, satu orang gitu ya yang membuktikan bahwa ada orang yang waktu ditimbang terus amalnya bagus, dia di sorga gitu, langsung dikesorgain gitu. yang jadi pedoman kan Al-Quran kalau di Islam, kalau di ini kan Alkitab ada. Kan pedomannya ada di Al-Quran itu. Iya, kita nggak ngomongin Alkitab, kita Nah, iya ngomongin kan. Al-Quran. Lah ya, kalau orang Kristen kan di Alkitab. Kalau di Islam kan Al-Quran ada tuntunannya. Tuntunan. Sekarang pengen nanya Bunda, tuntunannya apa?
Tuntunannya. Tuntunan tuh apa maksudnya? Jadi yang nuntun gitu. Injil. Oh, tuntunan kami tuh Yesus. Yesus. Hmm. Saya mau nanya. Mbak, kalau Ye- nanti Yesus. mati langsung ke mana itu? Ada yang membawanya enggak? Mati tuh biasanya langsung dikubur aku. Enggak, pas mati kan. Habis mati kan itu masuk langsung dikubur, terus dikubur nggak bangkit-bangkit gitu. Nantilah nunggu Yesus lah, nunggu Yesus datang ke dunia baru dibangkitkan. Oh, dikoreh-koreh ke pacul gitu. Terus Ya, nanti yang maculin kalian siapa? Mbak. Dalam bentuk pocong tuh Hidup sendiri, ditarikin gitu. Bunda, Tapi belum pernah ngedengar gitu orang Kristen gitu ngebangkitin orang mati itu kayak apa jamur yang tumbuh gitu. Kalau di Islam kan ada itu. Siapa? Kisahnya Siapa? di Coba cerita. sebutin dong. Satu orang yang dicabut kayak jamur gitu dari kuburan siapa? Bukan bangkitnya. Pas Pocong. bangkitnya itu. Siapa Pas bang? bangkitnya itu kayak iya. Nah ini dari mana Maksudnya- lagi nih ceritanya nih? Iya, waktu nanti dibangkitkan, orang-orang itu keluar dari tanah itu kayak jamur yang apa tumbuh gitu. Ada Kayak jamur yang cerita-ceritanya tumbuh. iya, kalau jamur yang tumbuh gimana sih? Kayak jamur tumbuh gitu. Nah, orang dibangkitkan juga gede seperti nongol itu. gitu. Oh, Iya, nongol gitu. Pocongnya tuh kayak Iya, jamur seperti gitu. Oh, Iya, keluar udah dari ada. tanah. Udah ada yang dibangkitin itu Itu. satu orang. Itu kan nanti di akhir zaman semua, kan nanti. semua orang mati. Oh, alah. Maka Nah, diabadikan di itu. Al-Quran. Oh, diabadikan. Diabadikan di Gimana mau Al-Quran. diabadikan orang belum kejadian? Belum kejadian Iya, diabadikan tapi kan gimana? itu kan yang mau apa? Yang mengabangkitkan kan Allah. Terus yang menceritakannya juga Allah lewat Al-Quran gitu. Oh, yang menceritakan Allah. Oh, akan ya. Oh. Karena gini Bang, ada satu jamur ya yang dia tumbuh itu dikeset, namanya jamur enoki. Ini jamur yang mana nih Bang? Karena jamur tuh ada yang dari pohon. Nah, dia keluar lo tuh dari pohon tuh. Jamur enoki tuh dikeset. Ada jamur yang di kayu-kayu gini. Ini jamur apaan nih Bang? Ini kan semprumpama orang mati itu dikubur Oh. kata Mbak. Ya kubur kalau dari tanah, ya mungkin jamur tanah lah. Tapi ini kan masih katanya kan, belum pasti ya. Nantilah ya, walau-walam kan, belum ada Ya, yang kejadian. Yang kan iya, bahkan kan ada videonya. Kalau ada Ada videonya. Oh. Don bikin video masih gimana nih? Maksudnya nggak ada videonya, Oh, nggak ada Kalau videonya. diliatin sama Mbak kalau ada videonya kan ada itu yang bikin itu di Coba film-film biasanya. satu orang deh diinin Tuhan terus divideoin. Coba kalau gitu gue mau masuk Islam nih kalau misalnya ada ya satu orang ditumbuhin kayak jamur keluar dari neraka ditimbang terus masuk surga enak-enak hidupnya. Ini ada nggak nih satu orang deh 10 taraweh. bangkit gitu? Bunda, Tuh datang tadi jam berapa? Bunda, saya mau tanya nih. Boleh. Tuhannya Bunda itu siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Yesus kan manusia, apa Tuhan Yesus itu? Tuhan jadi manusia, Tuhan yang menjadi kok manusia. jadi manusia. Berarti Iya bukan dong. Tuhan. Loh, Menjadi Kalau- manusia kan? iya, berarti dia sebelumnya kan Tuhan. Iya kan? Saya mau nanya nih, kuasanya Yesus itu di mana, Mbak? Ya waktu menjadi manusia itu kuasanya. Coba, kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia itu berarti dia nggak kuasa.
Justru kuasa dia itu ketika dia Sekarang yang adalah Allah bisa jadi manusia. Kenapa dia jadi Coba manusia? Bapak jadi jamur bisa nggak? Bentar, Pak Badrudin bisa nggak jadi jamur? Nggak bisa. Ya karena Bapak nggak ada kuasa. Makanya kuasanya Tuhan di mana ketika jadi manusia? Ya waktu jadi manusia itu kuasanya. Soalnya kalau dia kuasa, dia kan ditangkap, diludahi, bahkan dipasung di tiang di ini. Kan kalau sebagai Tuhan, jangankan Tuhan, kita aja marah diludahi. Ini mah kan di mana kuasanya diludahi, ditangkap. Siap. Coba Pak Badrudin pernah nggak mikir ketika ada orang meludahi Anda tidak membalas, sebenarnya di situ Anda berkuasa untuk tidak melakukan dosa. Pernah nggak nyadar sampai situ? Justru ketika Anda marah, Tuhan diludahi melakukan- orang, tidak melakukan dosa, Bun. sabar. Karena membalas itu perbuatan yang tidak baik. Apa bedanya kamu dengan orang yang meludahi? Meludahi orang lain itu jahat toh. Itu perbuatan tidak baik toh. Dan kalau kamu menjadi marah dan melakukan hal yang sama, ya kalian sama-sama berbuat dosa. Nah, kalau kalian berpikir ya, cermati dengan baik. Setiap orang yang kalau berbuat salah kepada kita, kita tidak membalas. Kita itu menang dari kemarahan. Kita menang dari hawa nafsu, kita ingin membalas. Pernah menyadari itu Tuhan nggak sih? punya nafsu dong. Sabar dulu. Firman. Nggak sih kalian menyadari ini? Iya, Ketika ada orang yang memukul kalian, itu kan perbuatan tidak baik. iya. Lalu kalian melakukan hal yang sama. Apa bedanya kamu dengan orang itu? Jadi Yesus itu ketika dia dibunuh, ketika dia diludahi, ketika dia dicaci, dia ditombak, dia tidak membalas. Disitulah kuasa dia untuk menahan dirinya tidak sama seperti iblis itu. Pernah menyadari ini? Iya. Nah, sekarang Nah, Yesus sabar, saya jelaskan lagi. Iya. Kalian dari tadi kan udah banyak cerita nih saya dengar. Jadi, kalau kalian bisa berpikir dengan hati yang tenang, ya, bisa berpikir dengan hati yang jernih, ya, berpikir dengan hati. Berarti keduanya digunakan, hati nuranimu dan akalmu. Ya, setiap orang, setiap tindakan. Sabar dulu Pak Firman. Setiap tindakan, pembalasan, itu tidak mendatangkan perdamaian. Justru kalian itu makin terus-terusan kayak gitu. Akhirnya apa? Dunia ini nggak ada damainya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai. Makanya kenapa dia tidak membalaskan apapun yang mereka lakukan. Sebab apa? Ketika saya mati dibunuh orang, saya bisa membangkitkan diri saya. Itu kata Yesus. Jadi apa? Justru kematiannya dan kebangkitannya itu membuktikan saya berkuasa mengalahkan dosa, saya berkuasa mengalahkan kematian, saya berkuasa mengalahkan iblis. Ketiganya ini di atas kayu salib dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia dengan gampang hari ketiga dia bangkit. Itulah bukti kuasanya Allah ini bertindak sesuai dengan waktu yang dia mau. Kapan dia mau, dia bisa bangkit. Bunuh pun dia berkali-kali. Dia bisa bangkit, sebab apa? Sebab dia Tuhan, dan dia sudah membuktikan. Dia dibunuh satu kali, bangkit dan tidak mati lagi. Ini yang kalian itu tidak pernah Dia jadi memikirkan. manusia Sabar. Untuk fungsinya apa? Sabar. Tahu nggak, setelah dia mati, turun ke dunia orang mati, ada hal lagi yang lebih keren yang dia lakukan. Dia turun ke dunia orang mati. Dia deklarasikan dirinya kepada semua makhluk yang mati itu. Aku adalah Tuhan. Dia menyatakan dirinya Tuhan bukan hanya atas orang hidup, bahkan atas orang mati. Di mana? Sehingga, sebentar, Iya. sehingga semua orang yang mengharapkan dia, orang-orang Israel, bahkan sampai ke Adam, yang mengharapkan dia dulunya sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, itu mereka diangkat keluar dari dunia orang mati dan dibawa ke Firdaus bersama-sama dengan Yesus. Contoh, seperti yang di sebelah kanannya Yesus. Karena ada dua orang di sebelahnya. Yesus berkata, apakah engkau percaya aku adalah Raja? Terus yang di sebelah kanannya bilang, aku percaya Tuhan, apabila kamu datang dalam kerajaan, ingatlah aku. Kata yang sebelah kanan. Yang kiri, alah, kau nurunkan badanmu aja kau nggak bisa dari salib, katanya juga.
Dan apa yang terjadi dengan orang yang di sebelahnya itu? Namanya Didimus. Ya, dia itu bersama-sama dengan Yesus diangkat ke Firdaus. Coba, pernah nggak sih kalian itu jangan bertanya dengan nafsu, tergesa-gesa, dengan culas gitu. Jadi ini yang sebenarnya mau diajarkan Tuhan Yesus kepada orang Kristen. Ya, Tuhan Yesus itu menyuruh hal yang sama yang dia alami kepada kami. Makanya Yesus itu bilang apa? Kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Kamu akan dianiaya oleh sebab namaku. Apa yang kamu alami, aku sudah lebih dahulu mendapatkannya. Makanya Yesus apa? Menguatkan kami dalam iman kami. Dia berkata seperti ini. Sebagai guru kepada kami muridnya. Nah, jangan khawatir. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Sekalipun orang membunuh kamu, aku bisa menghidupkan kamu. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, karena dia sudah membuktikannya bangkit pada hari ketiga. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kamu itu akan tetap hidup walaupun sudah mati. Itu janji Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus menganiaya kami tidak takut akan kematian. Sebab di dalam Yesus, kami semua ini hidup. Itu janji Tuhan Yesus. Kamu kan sudah melihat aku mati dan bangkit. Jangan takut sama manusia yang dapat membunuh tubuh. Karena dia itu lebih berkuasa daripada itu. Lazarus 4 hari aja dibangkitin. Dia mati aja dibangkitkan. Apalagi saya, apalagi semua orang. Nah, dari sinilah dasar. Makanya ada ajaran kebangkitan di dalam iman. Sebelum ada agama Kristen ya. Saya kasih tahu, ini fakta sejarah. Dan kalian boleh cari. Ya, sebelum adanya kebangkitan Yesus, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan ada kebangkitan hidup. Ya. Setelah dari Yesus ini, baru ada agama baru yang mengajarkan adanya kebangkitan. Jadi sang Al-Qiyamah, sang kebangkitan itu adalah Yesus. Ini. Jadi, menurut kalian, dari penjelasan saya, menurut kalian, lemahkah Yesus saya? Tidak kuasakah Yesus saya? Lemah. Ketika kamu berbuat jahat sama orang dan membalasnya, kamu itu lemah justru. Karena kamu lemah dari iblis, lemah dari dosa, lemah dari pencobaan. Nah, kamu belum berpikir dengan tenang firman. Makanya kamu berkata lemah. Karena kamu belum berpikir dengan hati yang bersih dan dengan kepala yang bersih. Ya, boleh tanya Mbak. Setiap orang yang mengatakan Yesus lemah, dia adalah orang yang tidak pernah berpikir jernih. Dia adalah orang lemah sesungguhnya. Kenapa? Karena dia yang tidak bisa menahan nafsu, mengatakan orang yang menahan nafsu itu lemah.